Halo sob, selamat datang di PJL atau Podcast Cegat Lomba. Dan pada kesempatan kali ini kita nggak perdana sih sebenarnya, udah ada video-video sebelumnya podcast, tapi kita mencoba untuk ya suasana baru lah seperti ini. Dan saya nggak sendirian di sini bersama Lord kita. Ya. Pada kesempatan kali ini kita itu mau ngebahas sebenarnya kita itu setuju kuliah online apa offline sebenarnya. Sebenarnya ya, bagi mahasiswa yang pemalas seperti kita ya enggak kita ya. Mungkin online itu banyak keuntungan bagi kita gitu, dibandingkan offline ya. Mungkin kamu pernah ngajar mahasiswa atau asisten praktikum atau asisten yang lain, bagaimana perbandingan antara mahasiswa waktu online dan waktu offline, itu mungkin kamu tahu ya perbedaannya kayak gimana gitu. Ya lumayan jauh sih bedanya, terutama kalau yang online gitu ya. Kalau online tuh pasti alasannya ada izin off cam gitu, padahal lagi tidur kan. Iya benar. Jadi kalau secara penuh kita mau ngangkat apa topik ini, itu kan untuk background kita nih. Kalau sebenarnya kita mau setuju online apa offline? Kalau saya setuju online karena mengikuti karena ini 4.0 ya. Iya. Jadi seharusnya serba online sih sebenarnya, mempermudah. Oh, berarti kami setuju kuliah online full gitu. Full. Karena memang bagus sih dampaknya online itu, karena dengan adanya online kan akhirnya banyak aplikasi, terutama yang teleconference tuh udah menjadi nggak asing lagi gitu. Iya benar. Kita dulu kuliah nggak ada gitu-gitu. Nggak ada gitu-gitu. Mentok-mentok video call paling ya WA gitu, itu jarang gitu. Tapi sekarang sudah ada kayak mau meeting dimanapun lokasinya, entah di kafe, entah tidur atau di kamar mandi, ada Zoom, ada Google Meet segala. Kampus-kampus sudah mengupgrade situs-situs mereka, jadi tampilan lebih menarik. Kan dulu kan nggak ada update sama sekali kan, pengumuman di website. Kalau sekarang hampir setiap kampus itu sudah memperbaiki ya website mereka. Bener sih, akhirnya itu menjadi hal yang menarik ya. Tapi memang nggak semuanya itu bagus, memang diakuin aja sih sebenarnya. Sobat Jagat yang dengar podcast ini, mungkin online tuh bagusnya tuh adalah kita nggak perlu nyewa biaya kos untuk kuliah. Ya benar dong. Dong. Itu banyak banget keuntungannya. Kalau nggak nyewa kos, nggak makan di kosan, kan bisa dari rumah gitu ya, bisa sambil kerja, banyak keuntungannya. Ngapain kuliah kerja gitu, ngapain? Gimana caranya? Ya nggak apa-apa kan, untuk cari tambahan. Untuk cari tambahan. Waktunya banyak yang luang kan? Jadi misal kerja terus sambil kuliah gitu. Iya benar. Izin off cam, sinyalnya macet gitu. Benar. Kan dulu ada kejadian salah satu teman itu off cam. Alasannya susah sinyal, padahal dia lagi ngegojek. Itu jadi alasan. Ngegojek. Bisa jadi sambil kuliah sambil ngegojek. Bisa ternyata dimanfaatkan. Oke, dan akhirnya ada income gitu mahasiswa. Iya benar. Tapi sebenarnya di sisi lain itu UKT tetap full. Sebenarnya itu yang menjadi problem kuliah online itu cuma itu aja. Selebihnya dari itu enggak juga sih. Iya, karena dia tidak memanfaatkan fasilitas kampus, akan tetapi UKT-nya masih full. Iya. Rugi dong gitu. Tapi sebenarnya kalau mahasiswa, kalau disurvei sobat jagat yang dengan podcast ini ataupun siswa atau sobat jagat yang siswa ataupun yang mahasiswa, kayaknya lebih suka ujian online gitu. Ya bisa WA-WA-an. Iya. Mending bisa WA. Saya tuh pernah nggak sengaja ya waktu itu siang bolong ke kafe. Ada mahasiswa lagi ujian tengah semester. Mereka bergerombol dong di kafe. Pakai Google Form. Dan itu mata kuliah yang tak ajar loh. Tapi aku nggak tahu, maksudnya aku nggak kenal mereka siapa gitu, nggak tahu gitu. Mungkin kelas lain gitu, karena waktu itu yang mungkin soalnya tim dosen. Terus mereka, ngerjain Google Form mereka tuh keren loh, akhirnya online ini ada dampak positifnya, kerja sama tim. Oh iya benar. Kalau offline, ketika ujian offline tuh kayak individual semua. Mereka bodo amat sama temen ya. Iya, belajar sendiri, bodo amat. Karena kan pas hari kan nggak ada yang nyontek, saya yakin nggak ada yang nyontek, walaupun mungkin ada sih gitu. Tapi oknum lah. Oknum. Kalau dikumpulin sekampus. Markas besar. Nah itu. Dan akhirnya kan kita bisa lihat ya itu kerjasamanya akhirnya terbentuk, habit seperti itu. Tapi kan ya memang kalau kompetitifnya agak dipertanyakan sih sebenarnya. Mereka bukan mahasiswa kompetitor, tapi saling kerjasama kan. Kolaborator. Mantap. Akhirnya dari kerjasama
Tapi ya akhirnya memang jadi suatu statement kenapa nilai-nilai online itu bagus. Tapi tetap ada beberapa mahasiswa yang ngeklaim bahwa enggak kok, mau online atau offline sama aja. Oh, ada mahasiswa jenisnya seperti itu ada ya. Itu dikit gitu, dikit ya. Itu yang jadi oknum malahan. Iya, oknum. Ya. Yang lainnya yang kerjasama oke lagi. Dan akhirnya kuliah online ini bener-bener bagus ya gitu. Cuma memang yang selain kelebihan-kelebihan dari kuliah online tadi adalah ada kekurangan seperti fasilitas soal UKT tadi, kemudian empati dan simpati dari manusia itu sendiri. Karena kalau kita nggak pernah ketemu nih, biasanya kan PJL atau podcast jaga lomba itu kalau tapping itu adalah online. Kita pakai beberapa aplikasi dan akhirnya feelnya kurang dapet gitu. Tapi ini kita coba ketemu muka langsung dan akhirnya ini lebih asik deh. Oh begitu ya. Dan itu kalau dilihat dari mahasiswa sekarang, kalau sorry itu saya ini ada beberapa tuh kalau online tuh kayaknya menurunin empati atau simpati dari mahasiswa itu daripada mahasiswa yang kuliah offline akhirnya ketemu dan berinteraksi ya, gitu, bersosialisasi. Ya kayak melihat mahasiswa mulai dari online, hybrid, terus offline, ketika ketemu banyak orang kayak takut-takut gitu, malu-malu. Iya benar. Online itu sebenarnya sedikit mengubah mental ya, mental mahasiswa seperti itu ya. Jadi kan kalau misal dia keseringan online, dia tidak bersosialisasi dengan masyarakat, itu yang menyebabkan mungkin kalau misal mereka ketemu sesama mahasiswa itu mungkin tidak terlalu hangat ya, tidak terlalu saling berinteraksi dengan lebih baik ya. Iya. Ya. Padahal penting loh, kedepannya nggak tahu siapa temannya jadi bos, jadi atasan perusahaan. Misal kita lulusnya telat gitu, kita ngubungin teman kita yang minta bantu. Nggak tahu dia juga masih nganggur. Iya, tapi kan bisa bantu kan karena dia nganggur ya. Mungkin Tuhan itu menciptakan dia nganggur itu untuk membantu temannya dulu. Oh iya. Biar bareng lulusnya kan, biar bareng selesainya cari kerjanya bareng gitu kan. Masih ada kayak gitu ya? Mungkin masih ada. Mungkin masih ada. Kita tahu. Oke, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa nggak buruk itu cuma dua kan tadi, rasa empati sama UKT gitu. Iya. Cuma mungkin ada lagi nggak gitu buruknya apa? Mungkin mereka nggak kenal sama kampusnya gitu. Iya, mungkin nggak tahu fasilitas di kampus, nggak kenal dosen lebih akrab ya gitu ya. Kadang ada dosen yang off cam gimana coba, itu bingung kan? Iya, bener. Kita kan nggak tahu nantinya. Apalagi nanti ini angkatan, kalau kita hitung ya, angkatan 18, angkatan 19 sebenarnya lebih apesnya. 19 kan itu baru semester berapa itu mereka? 2019. Ya, semester 3 mereka harus online gak sih? Iya, 2020 awal itu berarti semester ganjil. Semester genap. Ya, berarti semester 4 mereka. Mereka ke gap 2 tahun, berarti hampir 4 semester. Iya. Tiba-tiba ketemu skripsi dong, gimana caranya? Iya, benar. Itu memang agak berat ya bagi kita yang full offline. Untuk ketemu dosen pun tiba-tiba dapat dosen pembimbing skripsi kan itu harus kita tahu bentuk dan rupanya, itu tiba-tiba udah 4 semester kuliah dan harus skripsian. Kita milih dosen itu ya karena kita tahu orangnya kan. Itu yang nggak tahu dosen tahu-tahu udah skripsian dan ditentukan dapat dosen yang itu kan dia agak kagok juga kan. Iya, akhirnya bingung gitu. Iya. Gimana memahami beliau? Nah, itu kurangnya mungkin. Akhirnya kalau offline itu kan sebenarnya adalah akhirnya kita bisa memahami sifat dari dosen pembimbing nanti yang membimbing kita seperti apa gitu. Dan dilihat dari dia mengajar di kelas, kita konsultasi berhadapan langsung gitu ya. Ini via WA kan bingung gitu. Ya, yang penting ada emot gini. Oh iya. Emot tepuk tangan gitu. Gak tahu maksudnya apa ini. Emot tepuk tangan gitu. Iya. Itu dianggap sopan. Tapi nggak apa-apa, pakai aja emot, ini nggak masalah sop itu. Biasanya ada 3 lah, minimal 3. Tat itu kan di chatnya. Ngapain 3 dong? Kebanyakan. Kebanyakan anak-anak kayak gitu. Saking sopan. Saking sopannya. Oke. Itu memang requirement atau persyaratan yang wajib harus dipenuhi. Dan kalau kita lihat sebenarnya ke depannya ini kan ini udah mulai offline kan full itu. Iya, full offline. Kalau menurut Omar nih ke depannya makin susah nggak sih sebenarnya, atau semakin bagus nggak sih offline ini, atau sama aja kayak kemarin 2019 gitu? Maksudnya bagus apanya dibandingkan aktivitas kegiatan mereka kuliah gitu, atau sama aktivitas aja? Kalau dilihat dari sekarang ya, kayak teknologi sekarang lebih berkembang karena mungkin 2 tahun online kampus sudah mengupgrade semua fasilitas yang ada di kampus, sehingga pas dia masuk sekarang ini sudah lebih baik dibandingkan yang 2019
17, 18, 19 kan, karena dulu nggak dihantam pandemi ya, jadi kampus masih santai terkait santai. Iya, sekarang udah upgrade, jadi kayak tadi website yang website jurusan ya, website departemen itu sudah lebih baik, sudah lebih bagus. Jadi tinggal klik dosen dan klik nama dosen di website itu, terus keluar daftar-daftar penelitiannya, profilnya seperti apa gitu. Seperti apa. Dulu kan nggak ada saya kayak gitu. Iya. Ya susah, mandiri nyari di Google Scholar dulu akhirnya gitu. Jadi nyari di jurnal-jurnalnya kan. Kalau sekarang sudah tahu penelitiannya apa aja, jadi kita bisa nentuin, wah kalau kita milih dosen ini, kita bakal penelitiannya tentang ini nantinya gitu. Dan akhirnya kita paham bahwa kalau tadi kata Omar harusnya teknologinya maju, berarti minimal laptop atau komputer atau PC yang di kampus sudah tidak Windows XP, Windows 7 lagi dong. Minimal Windows 10, Windows 10. Iya, benar. Syukur-syukur Windows 11 gitu udah 11 Windows Windows 11. Iya enggak usah pamer. Iya. sorry. Dibandingkan nanti kan, tapi di kampus itu kayaknya fasilitas laptop ada nggak sih? Lab ada nggak sih? Nggak ada. Kurang tahu ya di mana sih itunya. Kayaknya di beberapa kampus ada sih di komputer itu. Ya? Cuma memang itu nggak di nggak langsung wah ini untuk kamu. Biasanya di perpustakaan biasanya itu yang ada fasilitas komputer gitu. Tapi kan namanya mahasiswa kan lebih nyaman pakai laptop. Iya. Bisa di kafe, pinggir jalan, di mana-mana sekarang. Di mana-mana. Apalagi di setiap universitas kan sudah di cover wifi kan, jadi mereka santai di mana aja tempat kan. Wifi-nya udah ngebut ya? Lancar. Lancar ya? Iya, lancar dong. Karena kemarin waktu COVID UKT gede-gede nggak wifi nggak lancar kan. Ya, siapa tahu KT gede kan untuk yang lain gitu misalnya. Nggak tahu ya untuk apa lagi kan, kita nggak tahu. Untuk pembangunan kampus misalnya. Dan akhirnya kita paham bahwa ya itulah dari dampak dari kuliah online itu. Sebenarnya bagusnya itu adalah tadi kayak transportasi kan, nggak semua orang itu, misal kita ambil sampel aja, ada kampus A di Jawa misalnya. Nah kan misal ada mahasiswa berasal dari Sulawesi, Maluku, kan ada transportasinya. Tiket pesawat nggak murah dong. Sekarang udah 2 kali lipat. Nggak masuk akal coba tiket pesawat itu. Benar. Dulu waktu maba mungkin dari anggap aja dari Pulau Jawa ke Sumatera itu 600, 500, 400 bahkan udah dapet dulu 2016 sampai sebelum Covid 2019. Iya, benar. Tapi sekarang 1,2 gitu. 1,2 maksimal, kemarin itu 1,5 sudah cek kan. Gak masuk akal 1,5. Dan akhirnya itu sampel aja dari Jawa ke Sumatera. Tapi bagaimana kalau sobat jagat yang sampai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua mungkin kan? Ya Papua juga. Masa teman-teman atau sobat jagat kita itu kita suruh naik kapal laut kan nggak mungkin kan? Wah, itu berapa hari itu? Kalau dari Jawa ke Papua gitu kan? Papua 7 hari 5 hari gitu. Berat sih. Berat. Terus juga ya it's okay lah gitu. Dan harapan kedepannya bahwa memang ya nggak ada lagi sih pandemi ini. Tapi jangan sampai tapi tetap ya online ini oke gitu. Karena kan online oke, tapi offline juga oke sebenarnya. Nah, tapi itu tadi akhirnya lahirlah namanya hybrid gitu. Iya, benar. Lahirlah namanya hybrid. Jadi mahasiswa yang sekiranya memang kesulitan, tapi ada beberapa kampus kan tuh ada yang mengizinkan mahasiswanya apakah boleh online atau offline gitu. Ada gitu. Jadi akhirnya mereka mengisi form, di situ mereka diizinkan orang tua apa enggak gitu. Itu sama kayak kejadian 2021 dulu berarti. 2021 dulu ada salah satu universitas itu menggunakan Google Form untuk setiap mahasiswa boleh atau tidak orang tuanya itu mengizinkan mereka datang ke kampus tersebut. Dan saya mengusulkan orang tua saya dulu tidak boleh. Berarti mempengaruhi orang tua kan? Iya, benar. Biar tidak kuliah offline. Biar online. Iya. Benar. Biar membantu orang tua dari segi pengeluaran. Akhirnya pengeluarannya untuk ditabung atau yang lain. Banyak banget keuntungannya, jadi nggak biaya kos, nggak ada biaya makan, nggak ada print-printan kan setiap ngumpul. Iya. Saya dulu skripsi nggak ngeprint. Iya, itu kita nggak ngeprint berapa kali kan gitu. Iya, kalau mau sidang kan misalnya ngeprint berapa gitu, ngasih ke dosen penguji gitu. Dulu nggak gitu, cuma ngirim file via email gitu. Iya, dan dicoret-coretnya juga kan via online kan, jadi kita nggak ngumpul terus dirobek-robek, dicoret-coret kan bener. Gitu. Itu banyak keuntungannya. Mendukung gerakan Go Green. Nah, itu nggak ngeprint
kalau tugasnya online, iya. Misal saya ada di Pulau Nusa Tenggara gitu, kampus saya ada di Pulau Sumatera gitu, nggak mungkin saya nyetak pakai jasa ekspedisi ngirim, nggak mungkin kan. Akhirnya bisa mendukung Go Green. Itu. Dan akhirnya ya kita memang setuju banget sih kuliah online itu, tapi offline-nya itu boleh lah offline. Boleh. Juga, ya. Offline-nya mungkin lebih ke praktikum. Iya, karena setiap sesuatu itu kan ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing kan ya. Di offline juga keuntungannya praktikum kita langsung bersentuhan dengan setiap kegiatan itu kan. Kalau online kejadian-kejadian sebelumnya itu cuma nonton YouTube. Jadi kan kita nggak tahu, misal kalau di laboratorium nonton YouTube cuma ngelihat labu, labu Erlenmeyer kan, kayak gitu kan kita nggak tahu. Klaas Becker, iya. Kalau offline kan langsung bersentuhan, langsung tahu bentuknya kayak gimana kan. Dan akhirnya takarannya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya dari sesi kuliahnya aja yang online kayaknya better gitu. Dan sesi praktikum atau tutorial atau lapang itu offline lebih seru kayaknya. Iya benar. Karena kan konsepnya sama aja nggak sih sebenarnya kalau kuliah online atau offline ngajar. Misal dosen ngajar, beliau open mic, open cam, menjelaskan PPT. Sama benar. Apa bedanya di kelas gitu? Iya. Dan juga itu kan ujung-ujungnya paling tugas nanti kan ya, tugas gitu kan. Jadi offline ataupun online itu sama aja tugasnya kayak gitu. Penjelasannya juga kayak gitu. Terkait dengan praktikumnya mungkin yang beda nantinya. Oh kan? Iya. Terus apa yang dikomplainin mahasiswa? Kuliah online nggak ini gini. Padahal kan mereka malu-malu aja. Saya yakin pasti senang kuliah online. Apalagi ujian, kalau bisa ujiannya online pakai Google Form gitu. Makanya dulu ada teman-teman itu kebut-kebutan waktu katanya mau offline. Jadi anak-anak itu kebut-kebutan biar sidangnya dapat online. Nanti setelah online baru nanti urusan offline mereka sudah bebas gitu kan, yang nggak dapat offline sidangnya, karena memang beda ya, menegangkan gitu ya kalau offline kan ya. Iya, lebih seru online, masuk kanan keluar kiri. Iya. Minimal resiko, high resikonya apa sih selain di kick dari Google Meet atau Zoom-nya gitu? Kalau sidang nggak ada. Kalau sidang offline kan bisa dibantai kan ya. Iya, kita kan bisa kelihatan kaki kita geter-geter kan ya. Muka ada muka gitu. Kamu ini tidak memperhatikan bab satu gitu kan, susah juga gitu. Kalau online kan kita bisa sambil kopi di samping meja kan. Ya minimal sidang. Apa sih yang dirasakan di depan layar tuh paling baik Pak, terima kasih. Iya benar. Paling kan minimal gitu lah. Ya kita ngerasain lah ya sidangnya kan ya. Tapi aku proposalnya dulu offline masih. Iya, saya juga seminar proposalnya offline. Akhirnya ada cerita kan, bisa ngerasakan keduanya. Iya. Tapi memang ya terkait sidang sih, sayangnya tuh wisuda kita tuh online sih dulu. Iya, itu wisuda online. Sebenarnya kuncinya tuh kan kuliah untuk wisuda. Peaknya itu puncaknya tuh di wisuda kan. Walaupun kedepannya di mana loker ya gitu. Iya. Tapi kan yang penting happy dulu di hari wisuda. Pokoknya foya-foya lah di wisuda itu dikasih boneka, dikasih makanan. Nanti kan habis itu pasca itu kan udah pusing nanti. Iya. Kan? Walaupun kita kemarin kuliah wisudanya online itu ya Allah. Istilahnya ya nggak ada rasa sama sekali. Itu cuma 5 detik. Dan kita mindahin toga sendiri. Iya. Aku nggak mindahin sih, aku nggak ngikutin, cuma dipanggil langsung gini aja gitu. Karena instruksinya kayaknya nggak ada. Iya, kayaknya nggak ada. Dan kayaknya ya yang kurang dapet akhirnya gitu. Iya. Akhirnya foto-foto direktorat sendiri kemarin gitu. Aduh. Jadi memang ya itu tadi, kalau bisa sih kita tuh setujunya itu kuliahnya di kelas tuh online. Praktikumnya nggak apa-apa offline, sama ke lapangnya harus dong. Iya, benar. Mahasiswa saintek masa suruh nonton video gitu. Iya, susah. Memang nggak masuk di otak. Apalagi yang kuliah. Jangan kan online, offline aja kadang kan susah nangkapnya kan ya, apalagi online. Iya, kadang-kadang kalau offline misalnya jumlah mahasiswanya banyak, labnya sempit kan repot juga sebenarnya. Paling yang nangkep anak-anak yang di depan doang. Iya, depan-depan. Yang belakang tuh biasanya kan kita tahu semua lah. Iya. Gimana? Nah, akhirnya dapet sih. Mungkin itu saja, Mar. Iya. Kita sepakat bahwa kita setuju kuliah online full. Cuma nggak full sih, cuma kita setuju kuliah online-nya full, praktikumnya offline. Praktikum offline nggak apa-apa. Kalau kita bisa milih ya, kita bisa atur gitu kan ya, enak ya. Iya. Kita kuliahnya online, praktikumnya offline, gitu kan bisa ketemu sama temen offline, siapa tahu jadi gebetan offline juga. Iya, jangan laku pacaran. Makanya dipikir-pikir gebetan online. Akhirnya kalau dipikir-pikir lagi, maba-maba 2021 tuh kasihan nggak sih? Akhirnya mereka belum bisa dapat. Katanya kan kuliah itu cowok sama ceweknya tuh lagi masa peaknya, lagi puncak-puncaknya.
yang cowoknya innernya kelihatan, yang perempuan juga cantiknya juga mulai kelihatan gitu. Akhirnya di situ ya mereka ada 2 tahun yang ke-skip gitu waktunya. Iya benar. Dan akhirnya ya ada statement bahwa jodoh itu mungkin kalau nggak di SMA di kuliah gitu. Ada potensinya mengecil berarti itu. Tapi kan sekarang sudah offline. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin di dalam suasana kelas yang online itu mungkin ada yang saling suka kan. Di dalam online itu mungkin dia akibat dari ngelihat layar yang sebulan ini. Iya, bulan. Pakai filter. Enggak, maksudnya filter yang lucu-lucu gitu, enggak filter enggak apa-apa. Pas ketemu kok beda gitu. Kalau lebih cantik. Kalau lebih cantik, kalau lebih ganteng gitu. Enggak. Artinya ya it's okay lah gitu. Artinya tetap sebagai manusia kita perlu aktivitas sosial offline kayak gini ketemu kan enak gitu. Enak. Kalau online terus apa silaturahmi pakai Zoom itu? Iya. Itu apa ya, kayak silaturahmi pakai Zoom itu kayak nyambung silaturahmi tapi nggak kesambung gitu, kayak susah ya buat ngobrol lebih leluasa kan ya. Yang paling ngasik aja yang punya Zoom itu. Iya, benar. Yang diem aja diem. Dan mungkin itu saja sob untuk kita bahas podcast Jagat Lomba pada kali ini. Ini yang edisi pertama. Mungkin kalau sobat Jagat suka silakan like, kalau nggak suka ya drop komentar mau judul apa gitu ini. Iya, benar. Biar kedepannya lebih asik karena Jagat Lomba ingin mencoba untuk lebih banyak konten yang visual seperti ini, dan akhirnya itu bisa ya sobat Jagat bisa melihat YouTube Jagat Lomba lagi. Dan sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye. Di